Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kualitas air laut sebagai ujian praktikum kualitas air laut. Untuk outline presentasinya ada teori dasar, metodologi, hasil dan analisis, serta kesimpulan. Temperatur atau suhu. Suhu merupakan indikator yang penting untuk menentukan efek selanjutnya terhadap nilai parameter air lainnya seperti mempercepat terjadinya reaksi kimia, reduksi kelarutan gas-gas dalam air, atau dapat memperbesar bau atau rasa. Salinitas merupakan konsentrasi total ion garam yang terdapat di suatu perairan, menurut Boyd tahun 1998. Salinitas dinyatakan dalam persentase atau gram per kilogram, di mana persentase tersebut menggambarkan total padatan terlarut dalam air. Padatan yang termasuk ke dalam salinitas mengikuti ketentuan tertentu, yaitu zat brom atau yodium digantikan dengan zat klorin, zat karbonat digantikan menjadi bentuknya oksida, kemudian seluruh zat organik dioksidasikan. Berikut merupakan tipe-tipe perairan berdasarkan nilai salinitasnya. Yang pertama, ada yang kurang dari 0,5 ppm, yaitu perairan tawar, yang 0,5 hingga 30 ppm, yaitu perairan payau, 30 hingga 40 ppm, yaitu perairan laut, kemudian 40 hingga 80 ppm, yaitu perairan hipersalin. Turbiditas atau disebut juga dengan kekeruhan merupakan salah satu parameter penting untuk melihat kualitas air dalam suatu perairan. Nah, menurut Hanuna, kemampuan cahaya matahari untuk menembus sampai ke dasar perairan itu dipengaruhi oleh kekeruhan air. Tingkat kekeruhan air laut satu perairan berkaitan dengan kelangsungan hidup biota di perairan tersebut, perairan laut. Semakin tinggi tingkat kekeruhan, maka semakin sulit cahaya matahari menembus ke dalam perairan, ke dalam air laut yang berdampak pada biota-biota di dalam perairan tersebut. Kecerahan. Bagiku pada tahun 2018 pernah menjelaskan bahwa kecerahan merupakan tingkat transparansi perairan yang dapat diamati secara visual menggunakan CDS. Perairan yang memiliki nilai kecerahan rendah pada waktu cuaca yang normal dapat memberikan suatu petunjuk atau indikasi banyaknya partikel-partikel tersuspensi dalam perairan tersebut. Konduktivitas merupakan kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik. Arus listrik dalam larutan dihantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ion dalam suatu larutan dipengaruhi oleh padatan terlarut di dalamnya. Semakin besar kemampuan air untuk menghantarkan listrik, memperlihatkan semakin banyaknya garam-garam yang terkandung di perairan tersebut. Kedalaman atau batimetri suatu perairan ditentukan oleh variasi tinggi rendahnya dasar laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan menggunakan senterduga yang kemudian disimpan menjadi sebuah data. Data kedalaman tersebut yang kemudian diolah menjadi peta batimetri yang menunjukkan relief dasar laut sebagai garis kontur untuk memudahkan di dalam pembacaan kedalaman laut. Peta batimetri ini kemudian dapat dimanfaatkan dalam bidang-bidang yang terkait dengan kelautan, seperti navigasi dalam keselamatan pelayaran. Selanjutnya adalah derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH adalah parameter yang menyatakan tingkat keasaman atau basa dari suatu zat atau benda. Menghitung nilai pH dapat dilakukan dengan persamaan berikut. Dengan pH didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen dapat diukur melalui perhitungan teoritis dan dapat dihitung dengan menggunakan elektroda ini yang selektif merespon aktivitas ion hidrogen. pH juga berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Karena semakin tinggi nilai pH, maka semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin rendah karbon dioksida bebasnya. Pengukuran pH banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan kelautan. Oksigen terlarut atau dissolved oxygen atau juga DO merupakan parameter kimia yang dibutuhkan biota air dalam proses metabolisme. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari hasil fotosintesis organisme yang hidup dan difusi dari udara bebas di perairan tersebut.
menurut Salmin tahun 2000. Nilai DO yang diukur berbentuk konsentrasi yang menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin banyak jumlah DO yang terkandung dalam air, maka kualitas perairan tersebut tergolong baik. Semakin sedikit jumlah DO yang tergantung, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar. Selanjutnya nitrat. Nitrat merupakan salah satu zat hara yang dibutuhkan dan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di suatu perairan. Tinggi rendahnya kelimpahan fitoplankton di suatu perairan tergantung kepada kandungan zat hara ini, yaitu adanya fosfat dan nitrat. Nah, ketika di suatu perairan kelebihan zat hara, fosfat dan nitrat ini, itu ada memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu terjadi peningkatan produksi fitoplankton dan total produksi. Dan dampak negatifnya terjadinya penurunan kandungan oksigen di perairan tersebut karena kelebihan zat hara tadi dan penurunan biodiversitas serta terkadang memperbesar potensi muncul dan berkembangnya jenis fitoplankton berbahaya atau yang lebih dikenal yang sering kita kenal dengan harmful alga blooms. Amonia atau NH3 merupakan senyawa anorganik yang diperlukan sebagai sumber energi dalam proses nitrifikasi bakteri aerobik. Amonia dan garam-garamnya merupakan senyawa yang bersifat mudah larut dalam air. Amonia banyak digunakan dalam proses produksi urea, industri bahan kimia, serta industri bubur dan kertas. Amonia juga dijadikan sebagai senyawa indikator pencemaran perairan. Kadar amonia dalam perairan alaminya biasanya kurang dari 0,1 mg NH3 per liter, menurut Effendi tahun 2003. Pada konsentrasi 1 mg NH3 per liter, beberapa ikan dapat mati lemas, kekurangan oksigen akibat tingginya kadar amonia. Senyawa amonia biasanya berasal dari aktivitas organisme, industri amonia, pengolahan limbah, dan batu bara. Fosfat. Fosfat adalah bentuk dari senyawa fosfor yang di perairan yang berkaitan dengan oksigen. Fosfat dalam laut terdiri dari fosfat organik dan anorganik seperti ortofosfat dan polifosfat. Senyawa polifosfat akan mengalami hidrolisis membentuk ortofosfat tergantung suhu yang mendekati titik didih dan penurunan nilai pH-nya. Sumber fosfat berasal dari proses penguraian dan dekomposisi organisme, serta sumbangan senyawa organik dari daratan yang melalui aliran sungai. Fosfat yang melimpah disertai dengan adanya nitrogen menyebabkan pelimpahan jumlah algea atau terjadinya algea bloom. Berdasarkan kadar fosfat, perairan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Perairan dengan tingkat kesuburan rendah yang memiliki kadar fosfat sekitar 0 sampai 0,02 mg per liter. Yang kedua, ada perairan dengan tingkat kesuburan sedang memiliki kadar fosfat 0,021 sampai 0,05 mg per liter. Dan yang ketiga, perairan dengan tingkat kesuburan tinggi memiliki kadar fosfat total 0,051 sampai 0,5 mg per liter. Metode IP merupakan metode berbasis indeks yang terdiri dari indeks rata-rata dan indeks maksimum. Indeks rata-rata menunjukkan tingkat pencemaran rata-rata dari seluruh parameter dalam satu kali pengamatan. Sedangkan indeks maksimum merupakan indeks yang menunjukkan satu jenis parameter dominan yang menyebabkan penurunan kualitas air pada satu kali pengamatan. Rumusnya bisa dilihat di sini dengan IPJ adalah indeks pencemaran bagi peruntukan parameter J, CI adalah konsentrasi hasil uji parameter di lapangan, LIJ adalah konsentrasi parameter sesuai baku mutu peruntukan air parameter J, CI per LIJ M adalah nilai CI per LIJ maksimum, CI per LIJ R adalah nilai CI per LIJ rata-rata. Ini merupakan daerah kajian. Daerah kajian itu ada yang di laut dan ada yang di sungai. Nah, daerah kajian pengukuran in situ kualitas air laut dan pengambilan sampel air laut dilakukan di perairan Teluk Banten dan Sungai Cikapundung. Teluk Banten ini memiliki luas permukaan sekitar 150 km persegi dengan kedalaman rata-rata 7 meter.
Nah, dari gambar tersebut terdapat 9 titik pengukuran parameter kualitas air laut pada Teluk Banten. Nah, daerah kajian selanjutnya yaitu daerah Sungai Cikapundung yang merupakan sungai yang memiliki panjang 28 meter, 28.000 meter dengan lebar sungainya itu 22 meter di hulu dan 26 meter di hilir. Nah, data yang digunakan adalah data hasil pengukuran kualitas air laut, kualitas air di permukaan dan di dasar baik di Sungai Cikapundung dan di Teluk Banten. Nah, yang Sungai Cikapundung diukur pada tanggal 23 Maret 2019 dan yang di Teluk Bantennya pada 27 Oktober 2019. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk mengambil data. Untuk pengukuran parameter fisika itu ada suhu, salinitas, kecerahan, turbiditas, konduktivitas, kedalaman, pH, dan oksigen terlarut. Dan untuk pengukuran parameter kimia itu ada nitrat, nitrit, fosfat, dan amonia. Dalam melakukan pengolahan data parameter-parameter fisika, maka melakukan dua jenis pengolahan data. Yang pertama ada plot surfer dan yang kedua adalah plot histogram. Nah, plot surfer ini dilakukan di aplikasi surfer yang nantinya hasil dari peta kontur yang dibikin dalam aplikasi surfer di ekspor ke KMZ dan dibuka di Google Earth sehingga nanti dihasilkan gambar plot di Google Earth. Nah, selanjutnya ada yang plot histogram yang dilakukan di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ini merupakan pengolahan data modul 2 yaitu menggunakan plot histogram. Nah, yang pertama itu data pengukuran berisi hasil pengukuran itu dimasukkan ke dalam Excel lalu dibuat histogramnya, plot histogramnya yang mana sumbu X-nya itu titik stasiun pengambilan data dan sumbu Y-nya itu adalah parameter yang ditinjau. Selanjutnya didapati hasil dari plot histogramnya. Pengolahan data modul 3 itu ada di penentuan indeks pencemaran. Pertama, kita data konsentrasi hasil uji parameter di lapangan sama di lab itu dimasukkan ke tabel yang disiapkan. Lalu ditentukan konsentrasi parameter sesuai baku mutu peruntukan air parameter itu ke dalam tabel. Lalu apabila baku mutu memiliki rentang, maka rata-rata baku mutu itu dihitung. Setelah sudah ada nilai baku mutu, kita hitung nilai perbandingan antara nilai parameter yang ada dan baku mutunya. Lalu dihitung nilai indeks pencemaran dengan rumus seperti yang tertulis di bawah, dan setelah ada nilainya, maka nilai yang dihasilkan itu memperlihatkan status mutu air di perairan tersebut. Lalu setiap parameter yang telah dihitung nilainya dimasukkan ke dalam tabel yang telah disiapkan. Dilihat dari grafik di bawah bahwa ada kenaikan temperatur di titik 1 hingga titik 9. Hari ini terjadi karena adanya pengaruh dari intensitas matahari yang menyebabkan naiknya suhu di Teluk Banten. Titik 1 dilakukan pada pagi hari dan berlanjut ke titik selanjutnya. Itulah kenapa nilai suhunya naik seiring dengan berjalannya ke titik pengambilan data selanjutnya. Lalu kita lihat gambar sebaran spasial di atas. Suhu permukaan yang berada di dekat pantai memiliki nilai yang lebih tinggi daripada di lepas pantai karena kedalaman yang dangkal serta intensitas matahari yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan suhu air laut. Selain itu, pemanasan daratan juga mempengaruhi tingginya nilai di dekat pantai. Lalu jika kita lihat nilai perbedaan antara suhu di permukaan dan di dasar itu dikit. Ini karena air laut yang diambil di dasar itu sesungguhnya masih masuk ke dalam mixed layer dan tidak pada dasar laut. Oleh karena ini perubahan suhu yang ada sangatlah kecil. Nah, jika kita bandingkan nilai suhu yang ada di sungai itu jauh lebih rendah dengan nilai suhu yang ada di laut lepas. Hal ini dikarenakan pada daerah yang mengaliri air sungai biasanya banyak terhalang oleh pohon-pohon sehingga menutupi adanya akses langsung terhadap cahaya matahari yang menyebabkan pengaruh intensitas matahari tidak terlalu berpengaruh pada air sungai. Selain itu diketahui bahwa efek garam yang lebih banyak mengakibatkan kapasitas panas air laut lebih tinggi jika dibandingkan dengan air tawar. Berikut merupakan gambar peta selebaran salinitas di permukaan laut dan kedalaman laut Teluk Banten dari hasil pengukuran pada 27 Oktober 2019. Dilakukan pengukuran salinitas di 9 titik menggunakan alat Horiba U10.
terlihat terjadi tren kenaikan suhu dari titik pengamatan 1 ke titik pengamatan 9. Kenaikan salinitas ke arah pesisir disebabkan oleh waktu pengukuran di bagian pesisir lebih siang dibandingkan waktu pengukuran pada bagian laut lepas. Hal serupa terjadi pada hasil pengukuran suhu. Hal ini menunjukkan pengaruh suhu terhadap salinitas berpengaruh besar. Semakin tinggi nilai suhu, maka evapori akan semakin besar dan nilai salinitas pun akan semakin besar. Pada grafik ada satu titik di mana nilai kecerahannya sangat tinggi hingga 6 meter, ketika yang lain naik turun sekitar 1-3 meter. Lalu kita cocokkan dengan kontur yang tertera di sebaran spasial. Ternyata titik 1 itu berada di laut lepas dan titik 2 hingga 9 berada di dekat Teluk Banten dan masih dekat dengan daratan. Mungkin hal itu menjelaskan mengapa nilai kecerahan di titik 1 bisa sangat tinggi, karena di titik-titik yang lain mendapatkan input dari daratan atau runoff dari sungai lebih banyak daripada di laut lepas, yaitu titik 1. Lalu kita lihat bahwa nilai kecerahan di permukaan dan di dasar sama dikarenakan memang kecerahan itu hanya diukur sekali, jadi di perairan itu kecerahannya hingga beberapa meter dan tidak bergantung pada posisi pengukuran di permukaan atau dasar laut. Gambar 4.8 merupakan sebaran spasial turbidinitas laut permukaan dengan alat Horiba U10. Nah, ada 9 titik pengamatan. Titik pertama itu, titik 1 itu mengarah pada laut lepas, sedangkan titik terakhir atau titik 9 itu dekat dengan daratan. Nilai turbiditasnya juga berkisar antara 1 sampai 6 NTU. Nah, nilai paling tinggi itu berada di titik 9, yaitu dekat dengan daratan. Dan nilai turbiditas yang paling rendah berada pada titik 1, 6, 7, dan 8. Nah, nilai turbiditas ini menunjukkan kekeruhan suatu perairan. Semakin tinggi nilainya, semakin keruh perairan tersebut. Nah, dari titik-titik tersebut, nilai turbiditas yang paling tinggi itu adalah yang dekat dengan daratan. Tingginya nilai turbiditas atau kekeruhan yang di dekat daratan ini kemungkinan disebabkan oleh substrat berupa lumpur. Nah, nilai kekeruhan yang tinggi dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam perairan tersebut yang dapat memberikan dampak negatif terhadap biota-biota di dalam laut. Nah, gambar 4.9 itu merupakan plot histogram yang nilai turbiditas per stasiunnya di laut permukaan menggunakan alat Horiba U10. Sebagaimana yang dikatakan tadi, stasiun yang memiliki nilai turbiditas paling tinggi yaitu di stasiun 9. Dapat dilihat dari plot histogramnya, sedangkan yang paling rendah itu adalah 1.1, 6, 7, dan 8. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, nah tentang baku mutu air yang diperuntukkan bagi biota laut, nilai kekeruhan yang diperbolehkan itu adalah yang kecil dari 5 NTU. Nah, dari nilai turbiditas per stasiun ini, di laut permukaan ini didapati nilai turbiditas stasiun 9 melebihi dari baku mutu yang diperbolehkan.
Selanjutnya, gambar yang bagian kiri merupakan hasil plot sebaran spasial turbiditas di sungai bagian permukaan dengan menggunakan Horiba U10. Nah, ada 5 titik pengukuran dari hulu sampai ke hilir. Semakin pekat warnanya menunjukkan semakin tinggi nilai turbiditasnya. Dari hasil plot tersebut terlihat semakin ke arah hilir warnanya semakin pekat. Hal itu berarti semakin ke arah hilir semakin tinggi nilai turbiditas atau nilai kekeruhannya. Semakin tingginya nilai tersebut, kejadian tersebut kemungkinan dikarenakan limbah atau sedimen dari arah hulu dibawa oleh arus sungai, debit sungai menuju ke arah hilir, sehingga di daerah hilir terjadi penumpukan yang membuat nilai turbiditasnya itu tinggi. Nah, gambar bagian kanan merupakan hasil plot histogram nilai turbiditas per stasiunnya di sungai bagian permukaan. Nah, dari histogram tersebut terlihat nilai paling tinggi berada di titik 5, yang mana titik 5 itu merupakan daerah hilir. Pada plot tersebut, semakin ke arah hilir, semakin tinggi nilai turbiditasnya. Tingginya nilai turbiditas atau kekeruhan di daerah hilir akan dapat membahayakan organisme yang hidup di dalamnya. Kekeruhan yang terjadi karena banyaknya partikel-partikel tersuspensi sehingga merubah warna sungainya. Semakin tinggi nilai turbiditas, semakin rendah cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut karena terhalangi oleh partikel-partikel yang tersuspensi dan tentunya memberikan dampak terhadap keberlangsungan biota-biota yang ada di sungai tersebut, yang hidup dalam sungai tersebut. Selanjutnya, hasil plot sebaran spasial di turbiditas di sungai dasar, di perairan dasar sungai. Gambar kiri merupakan terlihat dari gambar kiri nilai turbiditasnya dari arah hulu lebih rendah jika diamati dari warna sebarannya, di mana semakin pekat warnanya maka semakin tinggi nilai turbiditasnya. Nah, namun kalau diamati di titik keempat itu terlihat warna sebarannya sangat pekat yang menunjukkan tingginya nilai turbiditas di titik tersebut. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sebaran turbiditas di sungai permukaan. Selanjutnya itu gambar bagian kanan, yaitu nilai turbiditas plot histogramnya. Nah, terlihat nilai paling tinggi itu ditunjuki oleh titik 4 yang dapat dilihat dari gambar yang sesuai dengan sebaran spasialnya. Berbeda di permukaan, titik 4 memiliki nilai 110 NTU, sedangkan di dasar memiliki nilai 150 NTU. Nah, hal tersebut kemungkinan terjadi karena di bagian dasar ada inputan limbah dari masyarakat yang menyebabkan tingginya nilai turbiditas di titik pengukuran di titik 4 tersebut, serta kemungkinan lainnya itu adalah disebabkan atau bertambahnya nilai turbiditas itu, tingginya nilai itu dikarenakan adanya sedimen yang terbawa arus sungai, debit sungai dari arah hulu ke arah hilir. Gambar yang bagian kiri merupakan sebaran spasial konduktivitas air laut di permukaan. Dari gambar 4.7 dari gambar bagian kanan yang merupakan nilai konduktivitas per stasiun laut permukaan, itu dapat dilihat nilai tertingginya itu berkisar 39,9 sampai 40,9. Nah, di sini tuh ada 9 titik pengukuran. Titik 1 menuju laut lepas, sedangkan titik 9 dekat dengan daratan.
Semakin mengarah ke daratan, nilai konduktivitasnya semakin tinggi. Sedangkan semakin dekat dengan laut lepas, nilai konduktivitasnya semakin rendah. Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil gambar, yang mana semakin berwarna biru, nilai konduktivitasnya semakin rendah, sedangkan semakin berwarna merah, nilai konduktivitasnya semakin tinggi. Nah, nilai konduktivitas ini menunjukkan kemampuan air untuk mengantarkan listrik. Semakin besar kemampuan air untuk mengantarkan listrik tersebut, memperlihatkan semakin banyaknya garam-garam yang terkandung di air. Nah, selanjutnya itu merupakan sebaran spasial konduktivitas air laut di perairan dasar. Dari hasil yang ada, itu menunjukkan tidak jauh perbedaan dengan yang di permukaan. Hanya saja di dasar perairan ini memiliki nilai sedikit lebih kecil dibandingkan di permukaan. Dari laut permukaan, nilai konduktivitasnya itu berkisar dari 39,9 sampai dengan 40,9 mikrosiemens per cm, sedangkan pada laut dasar itu berkisar 39,4 sampai 40,4 mikrosiemens per cm yang dapat dilihat dari plot hasil histogramnya. Berikut ini merupakan sebaran spasial konduktivitas sungai di permukaannya. Nah, terlihat dari gambar hasil plot tersebut, semakin ke arah hilir, nilai konduktivitasnya semakin tinggi, yang dapat diamati dari warna gambar, yaitu semakin berwarna merah menunjukkan semakin tinggi nilai konduktivitasnya. Nilai tertinggi itu terletak pada titik 5. Tinggi nilai di titik 5 kemungkinan berkaitan erat dengan terbawanya sedimen oleh arus sungai. Sedimen yang terbawa kemungkinan mengandung banyak garam-garam sehingga nilai konduktivitas di titik tersebut di daerah atau di daerah hilir yang berwarna merah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah hulu. Nah, selanjutnya itu sebaran spasial konduktivitasnya itu di sungai bagian dasarnya. Nah, ada sedikit perbedaan dengan yang di permukaan. Nilai konduktivitas di dasar ini jauh lebih tinggi dibandingkan di permukaan sungai. Tingginya nilai konduktivitas di dasar sungai kemungkinan disebabkan oleh sedimen atau zat yang mengandung banyak ion mulai mengendap, sehingga ketika dilakukan pengukuran nilai konduktivitas di dasar sungai ini jauh lebih tinggi dibandingkan di permukaan sungai. Selanjutnya adalah peta kedalaman laut. Yang di sebelah kiri adalah sebaran spasialnya, yang di sebelah kanan menunjukkan gambar dari nilai kedalaman laut untuk setiap stasiunnya. Peta kedalaman laut menunjukkan besar dari kedalaman tersebut pada setiap stasiun. Dapat dilihat bahwa stasiun 1 memiliki kedalaman yang paling dalam dan stasiun 9 memiliki kedalaman yang paling rendah yaitu 2,5 meter. Terlihat bahwa daerah di sekitar daratan atau pantai memiliki kedalaman yang lebih dangkal dibandingkan di daerah lepas pantai. Semakin menuju ke lepas pantai, laut akan semakin dalam, sehingga dapat disimpulkan bahwa laut akan cenderung lebih dangkal di sekitar pantai dengan semakin bertambahnya kedalaman menuju ke lepas pantai. Selanjutnya adalah peta kedalaman sungai. Peta kedalaman sungai di sebelah kiri menunjukkan sebaran spasialnya dan sebelah kanan menunjukkan nilai kedalaman laut untuk setiap stasiunnya. Peta kedalaman sungai menunjukkan kedalaman yang cenderung lebih acak dan lebih dangkal dibandingkan peta kedalaman laut, dengan stasiun 4 menjadi memiliki kedalaman yang paling tinggi dan stasiun 3 yang menunjukkan kedalaman paling dangkal yaitu 0,4 meter. Pada peta kedalaman sungai dapat dilihat bahwa dari stasiun 1 menuju ke stasiun 3 besar kedalaman menuju semakin dangkal, tetapi pada stasiun 4 kedalaman cenderung semakin dalam. Selanjutnya adalah derajat keasaman. Di sebelah kiri terlihat kiri atas terlihat sebaran spasial pH permukaan laut. Di sebelah kiri bawah sebaran spasial pH dasar laut.
Di sebelah kanan nilai pH untuk permukaan laut dan di sebelah kanan bawah terdapat nilai pH untuk dasar laut. Kedua hasil menunjukkan sifat basa yaitu di atas 7 dengan nilai yang menunjukkan angka 8, ke atas dengan nilai pH permukaan laut berada tertinggi di stasiun 2 yaitu 8,71 bersifat basa dan paling rendah di 8,23 dengan sifat basa juga. Sedangkan untuk di bagian dasar menunjukkan stasiun tertinggi nilai pH tertinggi berada di stasiun 2 yaitu 8,41 dan stasiun terendah berada di stasiun 9 yaitu 7,93. Perbedaan nilai bagian dasar dan permukaan dapat disebabkan oleh pengaruh salinitas, suhu, dan tekanan di kedua kedalaman tersebut. Di dasar laut, tekanan yang sangat besar dengan salinitas yang cukup besar menyebabkan penurunan dari nilai pH, sedangkan tekanan di permukaan yang cenderung lebih kecil dibandingkan dasar laut menyebabkan nilai pH besar dibandingkan di dasar laut. Selanjutnya adalah derajat keasaman untuk sungai. Sebelah kiri terdapat sebaran spasial pH permukaan sungai. Di sebelah kiri bawah terdapat sebaran spasial pH dasar sungai. Di sebelah kanan atas terdapat nilai pH untuk permukaan sungai. Dan di sebelah kanan bawah terdapat nilai pH untuk dasar sungai. Dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan sifat basah, yaitu di atas 7 dengan nilai keasaman untuk permukaan sungai berada paling tinggi di stasiun 2 dengan 8,2 dan terendah di stasiun 4 yaitu 7,74. Sedangkan untuk bagian dasar sungai nilai tertinggi berada di 7,94 pada stasiun 2 dan terendah pada stasiun 3. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan kedalaman dan tekanan yang dialami oleh keduanya. Di dasar sungai, tekanan yang sangat besar menyebabkan penurunan dari nilai pH, sedangkan tekanan di permukaan yang cenderung lebih kecil menyebabkan nilai pH lebih besar dibandingkan dasar sungai. Perbedaan peta spasial pH laut dan sungai menunjukkan nilai perbedaan yang cukup besar. Dengan nilai pH ini dapat disebabkan oleh kedalaman laut yang lebih dalam atau lebih besar dibandingkan sungai. Kedalaman tersebut akan mempengaruhi tekanan dari setiap bagiannya yang mempengaruhi besar dari pH tersebut, sehingga pH laut akan lebih besar dibandingkan sungai. Gambar berikut merupakan peta sebaran DO di Teluk Banten pada permukaan laut Teluk Banten pada pengukuran 27 Oktober 2019. Dilakukan pengukuran DO di 9 titik menggunakan alat Horiba U10. Pada pengukuran DO permukaan laut dengan Horiba U10 diperoleh rentang nilai 0,72 hingga 0,98 mg per liter. Nilai maksimum diperoleh di titik 8 dan titik 9 dengan nilai tersebut lebih besar dari 0,9 mg per liter, sedangkan nilai minimum diperoleh di titik 2 dan titik 4 dengan nilai kurang dari 0,82 mg per liter. Rata-rata nilai DO permukaan laut dengan Horiba U10 diperoleh sebesar 0,86 mg per liter. Nilai DO akan semakin besar di daerah dekat dengan pesisir dan semakin berkurang seiring menuju ke laut lepas. Seperti yang diketahui bahwa Horiba U10 yang digunakan merupakan alat yang sedang mengalami kerusakan sehingga datanya tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Pada pengukuran DO laut dengan Horiba U10 diperoleh rentang nilai 0,52 hingga 0,78 mg per liter. Nilai maksimum diperoleh di titik 8 dan titik 9 dengan nilai lebih besar dari 0,72 mg per liter, sedangkan nilai minimum diperoleh di titik 2 dan titik 4 dengan nilai kurang dari 0,62 mg per liter. Rata-rata nilai DO laut dalam dengan Horiba U10 diperoleh sebesar 0,662 mg per liter. Nilai DO akan semakin besar di dekat dengan pesisir dan semakin berkurang seiring menuju dengan laut lepas. Seperti yang diketahui, Horiba U10 merupakan alat yang sedang mengalami kerusakan sehingga datanya tidak dapat dianalisis lebih lanjut.
Berikut merupakan peta sebaran DO di Sungai Cikapundung hasil pengukuran pada 23 Maret 2019. Dilakukan pengukuran di 5 titik menggunakan Horiba U10. Pada pengukuran konsentrasi DO di permukaan sungai diperoleh nilai sebesar 4,8 hingga 9,2. Terdapat penurunan tren konsentrasi dari titik pengamatan 1 hingga titik pengamatan 5. Terlihat nilai tertinggi berada di titik pengamatan 1. Selain itu, nilai terendah berada di nilai 4,9 mg per liter di titik pengamatan 5. Sehingga semakin ke hulu, nilai DO sungai memiliki nilai DO yang besar, dan semakin ke hilir, nilai DO sungai akan semakin berkurang. Nilai DO yang besar disebabkan oleh banyaknya mikroalga yang hidup di sungai. Selain itu, rindangnya daerah sungai menyebabkan suhu sungai yang tidak ekstrim, sehingga sungai menjadi ekosistem yang cocok untuk ditumbuhi mikroalga. Namun, seiring menuju hulu, pepohonan semakin berkurang, sehingga adanya pengaruh suhu terhadap nilai DO yang semakin berkurang. Begitupun untuk hasil pengukuran DO terlarut di dalam sungai atau di dasar sungai. Terlihat bahwa nilai tertinggi berada pada rentang nilai 8,1 mg per liter dan nilai terendah berada pada rentang 6,2 mg per liter. Terlihat dari hulu hingga hilir, nilai DO akan semakin rendah. Hal tersebut disebabkan oleh semakin berkurangnya rindang pepohonan yang ada. Selanjutnya ini merupakan sebaran nitrat di Laut Banten. Nah, terlihat dari hasil data plot datanya itu menunjukkan nilainya negatif semua. Nah, pada dasarnya tidak mungkin hasil lab itu negatif. Nilai negatif ini kemungkinan dikarenakan waktu pengukuran terjadi kesalahan, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengabsolutkan data-data ini. Nah, namun jika data yang tertera ini diabsolutkan, maka nilainya pun tidak melebihi dari batas ambang atau baku mutu nilai nitrat untuk laut gitu. Semakin optimal kandungan nitrat, maka akan semakin melimpah fitoplankton di perairan tersebut. Nah, kelimpahan fitoplankton di suatu perairan menunjukkan atau menjadi penentu tingginya produktivitas primer di perairan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Mustafa tahun 2015. Nah, selanjutnya merupakan sebaran nitrat di Sungai Cikapundung. Gambar yang terlihat merupakan sebaran nitrat di Sungai Cikapundung dalam perbandingan antara uji laboratorium 1 dengan uji laboratorium 2 atau DUPLO. Nah, dari hasil histogram ini terlihat adanya perbedaan yang mencolok, salah satunya di titik 4 yang menunjukkan pencilan dibandingkan titik pengukuran yang lain. Namun yang mendekati dari hasil pengukuran titik lain untuk perairan permukaan yaitu hasil uji laboratorium satunya, sedangkan untuk perairan dasarnya yang mendekati hasil pengukuran di titik lain itu yaitu hasil duplonya atau hasil uji laboratorium 2-nya. Nah, nilai konsentrasi tertinggi itu berada di kalau di permukaan ada di titik 1 pada uji 2 laboratorium atau duplonya, yang rentang konsentrasi nitrat itu berkisar dari 0,024 sampai 0,214 mol per liter. Nah, baku mutu untuk nitrat sendiri itu terbagi atas 2. Ada kelas 1 yaitu 10 mg per liter dan kelas 3 yaitu 20 mg per liter. Nah, dari rentang konsentrasi nitrat di permukaan menunjukkan hasil yang mana hasilnya itu tidak melewati dari baku mutu untuk sungai. Nah, menurut Putri dan kawan-kawan di 2019, kadar nitrat di perairan sangat dipengaruhi oleh asupan nitrat dari badan sungai, dan sumber utama nitrat berasal dari buangan rumah tangga dan pertanian, termasuk kotoran hewan dan manusia. Nah,
Untuk konsentrasi tertinggi itu berada di perairan dasar sungai, berada di titik 5. Sedangkan yang paling rendah adalah di titik 4. Pada perairan dasar sungai, konsentrasi nitrat berada pada rentang 0,039 mol per liter sampai 0,178 mol per liter. Nah, konsentrasi tersebut tidak melewati baku mutu untuk sungai. Jika dibandingkan antara perairan dasar dan perairan permukaan sungai, terlihat konsentrasi nitrat itu di permukaan lebih tinggi dibandingkan di dasar perairan. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena di permukaan sungai banyak asupan nitrat seperti buangan rumah tangga dan lain sebagainya. Gambar kiri atas merupakan diagram nilai nitrat di Teluk Banten dan gambar kanan bawah adalah nilai nitrat di Sungai Cikapundung pada 9 stasiun. Nilai rata-rata nitrat pada permukaan Teluk Banten adalah 0,61, memiliki nilai yang lebih rendah dari rata-rata di sungai yang bernilai 0,4424. Sebagaimana dijelaskan, nitrat biasa ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit di perairan Arami karena nitrat bersifat tidak stabil jika terdapat oksigen. Effendi pada 2003 pernah menjelaskan bahwa keberadaan nitrat di perairan itu menggambarkan berlangsungnya proses biologi perombakan bahan organik dengan kandungan oksigen terlarut yang sangat rendah. Nah, terdapat beberapa perbedaan hasil pengukuran pertama dan kedua atau duplo yang disebabkan oleh perbedaan kuvet yang digunakan pada belangko dan sampel. Tidak bersihnya dinding kuvet yang digunakan dan bisa juga disebabkan oleh cover baru saja yang dipakai mengukur konsentrasi larutan yang lebih pekat. Gambar berikut merupakan konsentrasi amonia di 9 titik pengukuran di Teluk Banten. Nilai rata-rata kadar amonia di Teluk Banten pada pengukuran pertama sebesar minus 0,051 mol per liter, lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata pengukuran kedua yaitu minus 0,053 mol per liter. Nilai kadar amonia tertinggi berada di stasiun 2 pengukuran dengan nilai sebesar 0,026 mol per liter, sedangkan nilai terendah berada di stasiun 5 pengukuran pertama sebesar minus 0,087 mol per liter. Terlihat bahwa nilai konsentrasi di amonia Teluk Banten bernilai negatif. Hal ini menandakan tidak adanya konsentrasi amonia pada sampel air. Terdapat beberapa perbedaan hasil pengukuran pertama dan pengukuran kedua atau duplo yang disebabkan oleh perbedaan kuvet yang digunakan pada belangko dan sampel, tidak bersihnya dinding kuvet yang digunakan, dan bisa juga disebabkan oleh kuvet baru. Kuvet baru saja dipakai mengukur konsentrasi larutan yang lebih pekat. Terdapat sebuah anomali pada stasiun 2 pengukuran kedua. Hal tersebut dapat disebabkan pencucian kuvet yang belum bersih. Ketidakadaannya konsentrasi amonia pada perairan disebabkan oleh terurainya zat amonia jadi senyawa nitrit dan nitrat pada tahapan oksidasi, menurut Saraswati tahun 2013. Berikut merupakan hasil perbandingan konsentrasi amonia di Sungai Cikapundung di 5 titik stasiun pengukuran. Nilai rata-rata kadar amonium di permukaan Sungai Cikapundung sebesar 0,0436 mol per liter, lebih kecil dibanding rata-rata nilai amonia di dasar sungai yang sebesar 0,3812 mol per liter. Nilai amonia terbesar berada di dasar sungai di stasiun 4 sebesar 0,767 mol per liter, sedangkan nilai terendah kadar amonia berada di stasiun 1 sebesar minus 0,086 mol per liter. Terdapat beberapa perbedaan hasil pengukuran pertama dan pengukuran kedua yang disebabkan oleh perbedaan kuvet yang digunakan pada belangko dan sampel. Tidak bersihnya dinding kuvet yang digunakan dan bisa juga disebabkan kuvet baru saja dipakai untuk mengukur konsentrasi larutan yang lebih pekat. Berdasarkan hasil tersebut, kadar amonium di Sungai Cikapundung tergolong aman, belum memenuhi baku mutu amonia. Kadar amonia di suatu perairan dipengaruhi oleh aktivitas biologis, terutama ekskresi, sehingga kadar amonia yang tinggi pada perairan sungai dipengaruhi oleh aktivitas biologis masyarakat sekitar sungai. Adanya amonia dan nitrit merupakan indikator masuknya buangan pemukiman. Amonia dalam air permukaan berasal dari buangan pemukiman penduduk. Amonia berasal dari pembusukan protein hewan atau tanaman dan kotoran, menurut Sastra Wijaya tahun 2000. Selanjutnya adalah fosfat. Berikut merupakan hasil dari sebaran fosfat. Di sebelah kiri adalah sebaran fosfat di Teluk Banten, sedangkan di sebelah kanan merupakan sebaran fosfat untuk Sungai Cikapundung. Sebaran fosfat di Teluk Banten pada 9 stasiun dilakukan sebanyak 2 kali dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih tepat dan lebih baik.
Nilai terbesar berada pada stasiun 1 sebesar 0,066 mol per liter, sedangkan yang terkecil berada pada stasiun 9 dengan nilai minus 0,001 mol per liter. Hal tersebut dapat disebabkan oleh besarnya pencemaran atau banyaknya kandungan organik yang terdapat pada stasiun 1. Terlihat bahwa terdapat nilai konsentrasi dari fosfat di Teluk Banten bernilai negatif yang menandakan tidak adanya konsentrasi fosfat pada sampel air atau terdapat kesalahan dalam pengukuran. Terdapat beberapa perbedaan hasil pengukuran pertama dan pengukuran kedua yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam penggunaan alat atau tidak membersihkan alat sebelum digunakan. Nilai pengukuran kedua cenderung bernilai lebih besar dibandingkan pengukuran pertama. Nilai kandungan fosfat pada Teluk Banten berada pada kisaran 0,01 sampai 0,185 mol per liter, yang menandakan bahwa Teluk Banten memiliki nilai fosfat yang cenderung sama dengan standar baku mutu air laut untuk biota laut yang bernilai cukup aman untuk kehidupan biota laut. Perbedaan kandungan fosfat untuk Sungai Cikapundung Sungai Cikapundung memiliki konsentrasi fosfat terbesar pada stasiun 5 dengan nilai 1,081 mol per liter, sedangkan nilai konsentrasi fosfat terkecil terdapat pada stasiun 1 dengan nilai 0,523 mol per liter. Nilai konsentrasi fosfat ini untuk pengukuran pertama tidak memiliki perbedaan cukup besar, kecuali pada pengukuran pada stasiun 5. Hal tersebut yang disebabkan oleh besarnya pencemaran atau lebih banyaknya kandungan organik yang terdapat pada stasiun 5. Sedangkan nilai konsentrasi fosfat pada dasar sungai pengukuran pertama terdapat pada stasiun 4 dengan nilai 1 mol per liter, sedangkan nilai konsentrasi fosfat terkecil terdapat pada stasiun 1 dengan nilai 0,516 mol per liter. Nilai konsentrasi fosfat pada dasar Sungai Cikapundung tidak memiliki perbedaan yang cukup besar kecuali pada pengukuran pada stasiun 1. Perbedaan nilai ini pada dasar dan permukaan sungai dapat disebabkan oleh pada setiap stasiun tidak memiliki karakteristik tertentu atau tidak memiliki ciri tertentu yang mungkin disebabkan oleh perbedaan fenomena atau besarnya masukan sumber fosfat yang terjadi pada setiap stasiun. Terdapat perbedaan hasil pengukuran pertama dan pengukuran kedua yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam penggunaan alat atau tidak membersihkan alat sebelum digunakan. Perbedaan kandungan nilai fosfat untuk Sungai Cikapundung dan Teluk Banten dapat disebabkan oleh lokasi Sungai Cikapundung yang berada di sekitar perumahan penduduk. Lokasi yang berada di tengah kota menyebabkan banyaknya limbah rumah dan industri, serta hancurnya bahan organik yang mengandung fosfat dapat masuk lebih banyak ke dalam Sungai Cikapundung dibandingkan di Teluk Banten. Tabel di samping merupakan tabel yang berisikan nilai indeks pencemaran di permukaan Teluk Banten. Hasil akhir pada tabel ini mengungkapkan bahwa kualitas permukaan perairan di Teluk Banten memiliki nilai IP sebesar 2,956. Berdasarkan metode indeks pencemaran, nilai IP di permukaan Teluk Banten ini masuk ke dalam rentang 1,1 sampai 5,0 yang tergolong dalam tercemar ringan. Hal ini mungkin terjadi karena pada Teluk Banten hanya dipenuhi oleh kegiatan pelabuhan seperti pembuangan limbah oleh nelayan dan rumah tangga, sehingga tidak adanya pembuangan limbah oleh pabrik, industri yang mendukung juga hasil dari IP ini. Tabel ini merupakan tabel yang berisikan nilai indeks pencemaran di dasar Teluk Banten. Hasil pada tabel ini mengungkapkan bahwa kualitas di dasar perairan Teluk Banten memiliki nilai IP sebesar 2,9719. Berdasarkan metode indeks pencemaran, nilai IP di dasar Teluk Banten masuk ke dalam rentang 1,1 sampai 5,0 yang tergolong dalam tercemar ringan, dengan alasan yang sama seperti permukaan lautnya. Tabel yang di atas merupakan tabel yang berisikan nilai IP di permukaan Sungai Cikapundung, sedangkan tabel yang bawah adalah dasar Sungai Cikapundung. Hasil akhir pada tabel ini menguatkan bahwa kualitas permukaan perairan di Sungai Cikapundung memiliki nilai IP sebesar 2,9497792 dan pada dasar Sungai Cikapundung memiliki nilai IP sebesar 2,921969727. Berdasarkan metode
IP, nilai IP di perairan Sungai Cikapundung itu masuk ke dalam rentang 1,1 sampai 5,0 yang tergolong dalam tercemar ringan. Hal ini mungkin terjadi karena Sungai Cikapundung terletak di hulu sehingga cukup bersih tetapi tetap mendapatkan pembuangan dari limbah rumah tangga sehingga tetap ada input untuk pencemarannya. Pada Sungai Cikapundung ada beberapa parameter yang tidak diperhitungkan, yaitu nilai nitrat karena nilainya yang berbanding jauh dengan baku mutu yang ada sehingga akan menimbulkan pencilan pada perhitungan, dan parameter lainnya yang tidak dihitung di sini dikarenakan nilai parameter yang tidak ada atau nilai baku mutu yang tidak ada. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan analisis terhadap perairan Sungai Cikapundung, terlihat bahwa perairan Sungai Cikapundung tergolong kepada perairan yang sedikit tercemar akibat sampah-sampah rumah tangga yang ada. Berdasarkan hasil dan analisis terhadap perairan Teluk Banten, terlihat bahwa perairan Teluk Banten tergolong pada perairan yang masih baik kualitas airnya. Sungai di perairan Teluk Banten pun tidak berpengaruh besar terhadap beberapa parameter yang dianalisis. Berdasarkan hasil dan analisis terhadap perairan Sungai Cikapundung berdasarkan parameter kimianya, terlihat bahwa perairan Sungai Cikapundung tergolong kepada perairan yang tercemar akibat sampah-sampah rumah tangga yang ada. Berdasarkan hasil dan analisis terhadap perairan Teluk Banten, berdasarkan parameter kimianya, terlihat bahwa perairan Teluk Banten tergolong kepada perairan yang masih baik kualitas airnya. Sungai di perairan Teluk Banten pun tidak berpengaruh besar terhadap parameter-parameter yang dianalisis. Dan yang terakhir, jika kita lihat dari nilai indeks pencemarannya, maka perairan Teluk Banten dan juga Sungai Cikapundung termasuk ke dalam perairan yang tercemar ringan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya.